warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga dapat memenuhi tugas dari Bapak Indra Iman Sumantri SAMM selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dalam materi diagram. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Indra yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan juga. Kami dari kelompok 4, saya Ajeng Rizka Safitri, saya Ramadhanti Handayani, saya Dian Rafitasari, Saya Marit Dartawati akan mempresentasikan tentang materi statistika deskriptif yaitu diagram. Baik, selanjutnya diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang dikenal secara luas, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan terakhir adalah diagram kotak garis. Baik, selanjutnya ada beberapa fungsi diagram. Yang pertama, mempermudah dalam perincian data angka. Yang kedua, memperjelas penyajian data. Yang ketiga, penyederhanaan suatu kompleks. Yang keempat, menggambarkan tahapan-tahapan untuk mencapai suatu target. Yang kelima, menentukan frekuensi relatif serta urutan masalah-masalah dari pentingnya atau penyebab-penyebab dari masalah yang ada. Yang keenam, menarik atensi atau perhatian siswa untuk belajar karena data-data yang mau disampaikan sudah terurut dalam sebuah diagram. Yang ketujuh, menerangkan data yang sulit dimengerti dengan mudah. Yang kedelapan, lebih praktis dan simpel dibandingkan data yang disajikan secara kontekstual. saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan angka atau set dengan menampilkan grafik berupa bentuk persegi, balok, atau bujur sangkar dan dapat dilihat di sini adalah contoh dari diagram batang. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah gambar atau grafik yang menunjukkan tentang pengambilan, pengolahan, dan penyajian data. Kegunaan diagram garis ini sama halnya dengan diagram batang. Diagram ini disajikan dalam bentuk berupa garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik dan bisa disajikan dalam bentuk data tunggal ataupun data berkelompok. Di bawah ini adalah contoh dari diagram garis. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Secara teori, diagram lingkaran adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan sebuah data dari hasil pengumpulan, perbandingan, pengolahan, dan lainnya yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Di bawah ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Oke, yang selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar atau grafik yang menampilkan sebuah data yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis dari sebuah himpunan, set, kelompok, atau grup. Dan inilah contoh dari diagram Venn. Dapat kita lihat ya. Selanjutnya diagram alir. Bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau manajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Berikut contoh diagram alir. Bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya diagram Cartesius. Diagram Cartesius adalah gambar atau grafik yang menunjukkan kepada sistem koordinat yang digunakan untuk meletakkan titik pada penggambaran objek dengan nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, diagram fasa. Diagram fasa adalah gambar atau grafik yang menampilkan hubungan antara temperatur yang terjadi perubahan fasa selama proses pemanasan dan pendinginan
yang lambat dengan kadar karbon. Berikut adalah contoh dari diagram fasa. Diagram orbital. Diagram orbital merupakan diagram yang terdapat dalam pelajaran kimia tentang konfigurasi elektron dengan berlandaskan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip Aufbau, prinsip Hahn, dan aturan penuh setengah penuh. Bisa dilihat ini gambar dari diagram orbital. Diagram panah. Diagram panah adalah gambar atau grafik yang menunjukkan suatu relasi yang paling mudah, di mana diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah di antara hubungan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Bisa dilihat teman-teman di bawah ini contoh dari gambar berikut.